Ya, ya. Silakan bisa dibuka Bu Yuli. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian pagi ini dengan membacakan suratul Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, kami persilahkan pada Bunda Riri untuk memimpin tahfiz pagi ini. Tafadhol Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal ardu wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu zaktul akhmam. Fiha nakhluwan salah ya. Fiha nakhluwan najl ya. Wal arada wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akhmam. Wal habbul asri war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul munsa'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bentar, Bu. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalamualaikum Mina. Waalaikumsalam. Baru Ya, masuk. lanjut. Baru Ya, masuk. di Sinyal. mana? Padang, Enggak, Jakarta. Jakarta. Ya. Sinyal hujan, Bu Riri Siko. masih kamar mandi. Sinyal, Siko. Oh, Hujan. ya. Ina murojaah aja dulu surat Ar-Rahman. Ini lah sampai bara. Sampai 40-an. Lapal kan? Insya Allah. Nah, kalau dia murojaah sampai 40 atau lanjut aja 40 ke bawah. Tapi alun Ayatnya, apa sambung aja masih sama ayat. Al-Quran artinya belum anu dulu. Artinya belum hafal benar. Soalnya Ya, sambung ayat yuk. agak berat. Sambung ayatnya berdua nak sambung ayat. Ya. Dewi belum masuk ya Dewi ya. Ya sambung ayat dulu ya, sambung Sinyal ayat. hujan, Bape. Hujan. Labe. Di situ. Hujan. Pulang lagi. Oh, di Ambon ya enggak Hah? hujan dah. Halo? Tapi oh, ya, alam sih memang. Hujan. Pulang sholat hujan tadi. Ya. Oh gitu. Jadi arahan ya bacaan. Sirah mana sirah ya? Pak Naya sirah kan di ya. Enggak, Ayo kita sambung ayat dulu dong. Atau ini baca dulu Ar-Rahman deh. Semua ayat. Ya sambung ayat yuk. Mau mana? Semua ayat. Yuk sampai mana tadi Ar-Rahman? Ambo tadi sampai itu. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lanjut nah. Iya, mati. Mana? Yursalu ya. Mana tuh? Yursalu alaikum ya. aswazum. Yursalu alaikum A'udzubillah dulu. Hah? A'udzubillah dulu. Oh ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. A'udzubillah. Yursalu alaikuma suwadun min nar wa nuhasun falatan tasiron. Iya. Terus fabi ai abdikuma tukaziban. Iya. Itu artinya tahu ya. Fakati sama'u fakanat wardatan kadihan. Ya kan? Fabi ai ala irabikuma tukaziban. Fa yauma izil la yasma'u
Oh, kalau Ayo ma'izil yas'alu ya mau anzan bihi insun wala jam walajan. babi ay ala irabi matu katiban. Terus 40 kan? ya yu'raful mujrimuna bisimahu fakanat war yursalu ala yu'raful mujrimuna bisimahum Bisimahum. bisimahum nih itu lainnya kalau menghafal tuh kadang-kadang itu yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin bin nawasi wal akdam. Ya, betul dah. Iya betul. Ya, Ya betul. ala irbikumatu kaziban. Hazihi janamul lati hazihi janamul lati yukazibu Bihal mujrimun. hazihi jahannamul lati yukazibu bihal mujrimun. Nah, Ya, langsung fabi ai. yatufuna bainaha wa baina min an wa bi ai ala irbikumatu kaziban. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Babi ayla sampai nah cuman dari sampai 5 sampai ke bawah kok sampai 51 lah ya babi ayla. Alun nafalna dari bulan sampai 51 kalau nafal. Tapi ala belum mulai. Ya ngapalnya gimana? Artinya belum. Kenapa? Kenapa yuk? Enggak, kalau abang ngafal gitu, ngafal sepotong nak satu kata gitu kan, terus disambungkan dengan bahasa Indonesianya, terus sambungkan setelah satu kata itu kata berikutnya sambungkan, jadi mudah. Jadi dirangkai bahasa Indonesianya juga ayatnya, jadi bisa ingat gitu loh, kayaknya gitu. Nafalan dulu baru terjemahan gitu. Oh gitu, nah susah kalau gitu nah, potong-potong. Iya, nafalan dulu bekona sike-sike sampai 5 hafalan. Udah, insyaallah ya. Assalamualaikum Dewi. Dewi nama suka. Halo nih. Waalaikumsalam. Ya Dewi. Ini masih Waalaikumsalam. Ya. Ya. Nih sekarang kita suratnya ayat juz 27. Ya. Masuk Al-Qamar ya? Iya, ya kayaknya tempat tanggal terakhir. Sira kemana yuk? Nggak tahu di telepon nggak bisa. Beko apa ya ada? Allah katanya. Beko apa ya? Nada pai. Nada pai kalau nada pai pindah pai do. Iya pai. Alun tahu Lewi, tapi sebenarnya visinya bagus ya, Wak, mengarahkan ke pengajian. Apakah mereka ada yang minat gitu aja pengen tahu, tapi kalau kamu 2 balik tuh ilah. Tapi setelah itu kabur, soalnya kan ini kabar nyanyi kan. Poinnya datang dulu, mau nggak ngaji? Awak naik ke makan lah, ntar aja. Tapi yang datang kan yang wajah ngaji sih, Yul cuma kete yang datang dah. Kenapa? Assalamualaikum yang diajaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Bu Ririn dulu. Nanti abas lagi Wi. Iya. Tapi kan masih bisa diajak-ajak kawan yang lain nanti. Itu insya Allah. Kalau mudah-mudahan nggak ini. Kalau Yul sama Ina pai pai. Nah, enggak baik. Coba lah cari. Nah, ya Pak, misi itu aja pengajian aja. Kalau dia udah bersedia ya kita. Mbak, iya. Kenapa? 27 ya. 27 apa atur udah, anajemen udah, anajib udah. Apa lagi? Al-Qamar. Al-Qamar. Ya, Al-Qamar sampai ini kemarin ya, sampai ayat 27 ya kemarin. Habis dah. Habis. Habis ya. Jadi mulai baru lagi. Terakhir surat apa kemarin? Yang terakhir itu Al-Qamar. Al-Qamar atau An-Najm? An-Najm. An-Najm apa? Al-Qamar sekarang. Mengenai itu. Mengenai apa Bu Ina? Yang terakhir Bu Ina. Al-Qamar kita kemarin itu Bun. Oh, mengenai neraka terakhir dunia apa si Dewi nanya, Bu Dewi nanya tuh neraka itu terakhir apa sih? Enggak, saya nanya kemarin mengenai itu Bun, ya kiamat Bun, kiamat itu berarti datangnya dari dulu udah disebutin itu bahwa kiamat itu akan datang, gitu kan kata Bun, itu kan ini emang akan datang tapi waktunya enggak tahu kan gitu. Iya,
bilang kiamat buat diri sendiri gitu. An-Najm ya Bun. Ya, mana dia? Yang An-Najm tuh mah 53 tuh. 53. 53 sekarang Oh iya, Al-Qamar belum, karena Al-Qamar ini Nabi Lut ya. Ya, kita terakhir An-Najm itu kemarin tentang tentang itu tuh, tentang kiamat. Iya, suratnya surat api. Al-Qamar lagi Bun, ya, mengenai kiamat kemarin. Ya ini Al-Qamar sih An-Najm. Azifat kemarin mengenai kiamat, Azifatil Azifah itu Bun. Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat itu kata Oh Bu iya, ini ada Dewi. ini. Mendekat Jadi itu berarti berarti kita wa annahu lagi ya. enggak, Ayat Al-Qamar, ayat 45. Udah Al-Qamar tamat atau gimana? 54. Udah tamat berarti. Iya, udah kemarin. Oh, jadi Al-Qamar lagi, Bun. Iya, Al-Qamar. Al-Qamar Saya baru ya, nanya, surat baru ya. Ya, ya, ya Al-Qamar. Nanya terakhir tuh. Iqtarabanti. Ayo coba Bu Ina, dari Bu Ina, mulai Bu Ina. Bu Yuli. Bu Mana Bu Yuli. Yuli lah? Aku dulu. Buka dulu Bu Ya, Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yuli tadi udah dibuka Bu Yuli. Udah Belum. tadi Bu. Udah, Oh, udah. Oh, udah. udah. Oke. Satu-satu kan, Bun? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua lah, ini pendek-pendek. Iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Gitu ya, Bu ya. Artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Yang dimaksud dengan saat ini di sini ialah terjadinya hari kiamat atau suatu kehancuran kaum musyrikin. Ada Dan asbabun terbelah nuzulnya bulan Bu ialah Yuli. suatu. Bu Yuli, silakan asbabun Mana nuzulnya asbabun Bu. nuzulnya mana? Ini. No. Asbabun nuzulnya apa nih? Saikan dan Imam Hakim mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Teks hadis ini berdasarkan apa yang diketengahkan oleh Imam Hakim, yaitu bahwa Imam Mas'ud telah menceritakan, aku melihat bulan terbelah menjadi dua bagian di Mekah, yaitu sebelum Nabi SAW keluar dan meninggalkannya, berhijrah dari Madinah. Lalu orang-orang kafir ke Mekah mengatakan, dia Muhammad telah menyihir bulan. Lalu turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Surat Al-Quran, Surat Al-Qamar. Imam Tirmizi mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa orang-orang kafir Mekah meminta suatu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya, maka terbelahlah bulan di Mekah sebanyak 2 kali. Lalu turunlah firman-Nya, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Quran Surah Al-Qamar ayat 1 sampai dengan firman-Nya, ini adalah sihir yang kuat terus-menerus. Quran Al-Qamar ayat 2. Maksudnya gimana ya, Bu? Apa? Maksudnya Al-Qamar. Jadi surah Al-Qamar ini waktu kejadian ininya asbabun nuzulnya itu jadi tentang kan orang-orang ketika Rasulullah berdakwah, mereka itu kan menolak dengan berbagai macam cara tentang dakwah Rasulullah, tentang dakwah Rasulullah ketika Rasulullah menerima wahyu itu bercerita kepada, masih ingat kan, bercerita kepada istrinya, lalu oleh istrinya Rasulullah diajak bertemu kepada paman iparnya. Nah, dari situlah atas kesaksian paman iparnya bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul yang sedang ditunggu selama ini ribuan tahun.
gitu. Jadi apa namanya, dari kesaksian pamannya itu terus beredar bahwa Rasulullah adalah orang yang dinantikan selama ini, Rasul, utusan Allah yang telah dinantikan oleh banyak orang. Akhirnya diketahui atau dikenal bahwa utusan Allah yang dinanti-nantikan, di mana orang Yahudi, orang Nasrani itu berharap dari kalangan mereka itu dulu, dari secara ininya ya, dari secara utusan, secara suku. Begitu tahu dari bangsa Arab, mereka yang kaitannya di surat Al-Bayyinah, mereka yang tadinya benar-benar menantikan, akhirnya mereka langsung bersikap menolak. Tuh. Pun demikian yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ini juga kan bermacam-macam. Ada yang menolak, ada yang menerima. Nah, di antara orang-orang yang menolak itu, mereka berbagai macam cara meminta untuk pembuktian. Kalau engkau benar-benar Rasul utusan Allah, tentunya memiliki mukjizat. Coba tunjukkan mukjizatmu apa gitu. Jadi di antara sekian mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, di antaranya adalah itu, Rasulullah ditantang kalau tidak salah oleh orang Yahudi, salah. Jika engkau bisa memberikan pembuktian bahwa engkau adalah utusan Allah yang apa dilengkapi atau pasti diberikan mukjizat oleh Allah, coba buktikan jika engkau bisa membelah bulan. Jadi kisah Rasulullah membelah bulan itu ini di Al-Qamar. Al-Qamar kan artinya bulan kan? Iya. Ya kan Bu Yuli, Al-Qamar artinya bulan. Jadi kalau Iya, Bu, bulan. mendengar cerita tentang bulan terbelah gitu kan, kisah tentang bulan terbelah. Nah, ada di sini di awal daripada surat Al-Qamar yang dilatar belakangi oleh salah seorang dari orang kafir. Nah, orang kafirnya ini orang Yahudi ya, atau bangsanya dari apa? Beliau ini karena sebelum beliau pindah ke Madinah, kalau di Asbabu tadi kan sebelum pergi ke Madinah ya Bu Yuli. Sebelum Nabi keluar meninggalkannya, maksudnya hijrah ke Madinah, orang kafir itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyihir bulan. Berarti kan kejadiannya ini di mana? Di Mekah ya. Maka terbelahlah bulan di Mekah sebanyak 2 kali. Nah, gitu kan? Jadi tantangannya adalah seperti ini. Jika engkau mampu membelah bulan itu, maka kami akan beriman mengikuti dakwahmu. Nah, intinya adalah seperti itu. Begitu Rasulullah. Tidak hanya itu aja, banyak hal. Cuma yang fenomenal, yang terkenal adalah Rasulullah membelah bulan itu apa ya? Terkenal lah, santer. Setelah kejadian itu, mereka tetap saja tidak mau beriman, itu Bu. Kesimpulannya adalah seperti itu. Mereka yang menantang Rasul untuk menunjukkan mukjizatnya, setelah ditunjukkan mukjizatnya, yang awalnya mereka menantang jika terbukti mereka akan beriman, tapi ternyata setelah dibuktikan mereka tetap tidak beriman. Jadi sikap daripada orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik itu tersebar di semua surat di dalam Al-Quran, baik itu di surat Al-Baqarah, di surat-surat yang lainnya, kan seperti itu. Tuh Bu Yuli. Lanjut ya. Pertama aja ya kita ini kan. Ya lanjut. Yang kedua Bu Ina. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yarau ayatan yu'ridu
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Mustamirun apa mustamir? Mustamir. Mustamir. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر Wayakulus. ويقولوا Lunya panjang ya. Coba tar dulu saya lihat yang Kusmani. ويقولوا Oh ya. Kunya panjang pendek. Ya. Kunya pendek. ya bun. Wayaqulu sama panjang. Ada Sama wawu panjang. ya. Enggak. Tadi saya mau lihat sinnya itu dikasih tasjid enggak. Wayaqulu sihrum mustamir. Yaku. Ya. Yaku. Tamir. Ya. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu Wayaku atau wayaku? wa yaqulu sihrun mustamir. Iya. Sihir itu sihir. Benar. Mustamir. Artinya Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Ya, jadi mereka setelah melihat buktinya malah mereka mengatakan itu adalah sihir. Sihir. Lanjut. Oh, bismillahirrahmanirrahim. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقير. Artinya Kirnya pendek Bu Dewi, Mustaqir. nggak ada ya. pendek ya. Mustaqir. Wa kullu amrin mustaqir. Artinya, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Maksudnya bahwa segala urusan itu pasti berjalan sampai waktu yang telah ditetapkan terjadinya. Seperti urusan Rasulullah dalam meninggalkan kalimat Allah pasti sampai pada akhirnya, yaitu kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Sedangkan urusan orang yang mendustakannya pasti sampai pada pula pada akhirnya, yaitu kekalahan dunia dan siksaan di akhirat. Tapi kebahagiaan di dunia ya. Oh, kekalahan juga di dunia. Jadi mereka itu Dunia kalah, kan akhirat mendusta. siksa pula. Mereka kan berdusta tuh Bu Dewi. Orang-orang kafir tadi dustaannya apa? Mereka berdustanya apa? Kan dari tantangan membelah di Rasulullah suruh membuktikan mukjizatnya dengan membelah bulan. Jika terbukti mereka akan beriman. Kan tantangannya di situ. Lalu Rasulullah membuktikan, lalu berdoa. Sebelum itu berdoa munajat pada Allah, kemudian atas inian Allah, atas bimbingan Allah dibelahlah itu bulan tersebut. Setelah terbukti, jadi kan semuanya tuh gelap. Justru mereka malah mengatakan itu adalah sihir. Nah, itulah bentuk kedustaan. Akhirnya mereka tetap tidak beriman, tetap menjadi kafir. Tapi yang sekarang ini yang banyak terjadi, Bun, ya ini bukan masalah mendustakan ini ya, yang mendustakan dalam segala hal tentang keimanan ini, malah mereka itu ini kesenangan di dunia dan siksaan di akhirat. Malah mereka itu jadi menang bentuk di dunia, kedustaannya gitu. gini Bu Dewi, kan inti daripada syiar dakwah Rasulullah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dari zaman Nabi Adam, Rasulullah kan tinggal memperbaiki, menyempurnakan ajaran-ajaran yang diterima dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa sampai terakhir di Rasulullah. Itu kan banyak sekali
hal-hal yang perlu diperbaiki. Inti daripada syiar itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Nah, orang diajak untuk mengesahkan Allah sampai saat ini pun sulit, Bu Dewi. Hanya Ya, orang-orang yang pilihan Allah saja yang bisa sanggup untuk melaksanakannya secara maksimal. Adapun yang mengesahkan Allah itu hanya sekadar di lisan aja, ya saya menjadi seorang muslim, ya saya menjadi seorang beriman. Itu hanya Enggak. sebatas di lisan. Kalau dia benar-benar mengakui bahwa Allah, keberadaan Allah, terus kemahakuasaan Allah, mereka tidak berani melakukan apapun yang tidak diperintahkan oleh Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah, mereka tidak berani. Kalau saat ini, mengapa terjadi seperti itu? Ya karena intinya adalah tauhid mereka kepada Allah itu sampai di mana itu. Jadi mereka telah mendustakan diri mereka sendiri sebenarnya. Allah tidak butuh mereka, mereka yang butuh Iya. Allah. Tapi dia ini Bun, maksud saya itu bukan kekalahan di dunia yang dia dapat sekarang, tapi malah kesenangan di dunia sekarang ini. Karena Allah memberi tangguh kepada mereka, satu. Iya. Jadi Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah berikan kepada siapa saja, tidak pilih-pilih, hanya orang yang beriman aja, atau hanya orang yang rajin sholat tahajud aja misalnya, atau orang yang rajin baca Quran, yang hafal Quran aja yang dikasih. Tidak. Semua kebutuhan hajat manusia, bukan hanya manusia, makhluk, semua makhluk ciptaan Allah diberikan. Itulah sifat Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Jadi tidak pandang bulu, dikasih kepada siapapun. Namun sifat Allah yang Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar mengharapkan keridhaan Allah. Jadi illa masya Allah, Iya. Allah menghendaki hanya orang-orang tertentu. Orang-orang yang memang setulus hati lillahi ta'ala, itulah yang diberikan sayangnya Allah. Tapi kasihnya Allah diberikan kepada siapapun. Tapi Allah memberikan rasa sayangnya itu kepada orang yang memang benar-benar sayang juga kepada Allah. Itu, Bu Dewi. Iya. Terus Betul. bentuk daripada beruntungnya seseorang itu tidak hanya diukur dari materi saja, atau jabatan, Tergantung atau mereka Bun, mereka kan dari materi anak yang katanya. banyak. Hmm? Tergantung mereka Bun, mereka kan suka materi. Iya, justru itu. Kan parameternya kita tidak bisa berdasarkan Iya. parameter manusia. Tapi Tapi parameter gini kita, Bun, jadi mereka itu Bun, kenapa suka itu? Karena mereka bahagia dengan itu katanya. Kalau kita kan bahagia kita bukan itu ya justru misalnya itu, gitu. Bu Dewi. Kalau parameternya kita ambil dari manusia, berarti kita mengikuti kebanyakan manusia yang tidak mempunyai patokan yang jelas. Bahwa manusia Kalau itu, nggak berkuasa nanti ditangkap Bun. itu mah sudah ketentuan itu, tidak hanya sekarang, Bu Dewi. Barang Ya siapa makanya yang kalau dia nggak itu kalau nggak berkuasa melawan nggak dengan ditangkap, makanya dia pengen berkuasa terus. Barang siapa yang dia itu tidak sepaham dengan pemerintahan yang tidak taat kepada Allah, konsekuensinya sudah jelas. Tidak hanya di zaman sekarang, di zaman dahulu pun sama. Ada juga ya. Akan ditangkap, dipenjara, Allahu disiksa, Akbarnya sudah berpindah bunuh. berarti ya. Bukan pemerintah bukan Allahu Akbar lagi pemerintahu Akbar ya. Enggak boleh begitu, Bu Dewi. Enggak, mereka itu kayaknya pemerintahu Akbar bagi mereka gitu loh. Jadi bukan Allahu Akbar lagi dia. Karena kan dia takutnya sama pemerintah. Iya, tapi kata Allahu Akbar itu hanya milik Allah, tidak bisa Iya iya kan. Oh dijadikan iyalah itu pasti. milik kepada makhluknya. Dia Iya, tidak iya. bisa disematkan kepada makhluknya. Itu yang kita mesti harus selektif. Sebenarnya Walaupun dia mengatakan seperti itu, kita jangan ikutin. Nah, iya kita iya. harus koreksi di hadapan mereka. Enggak Tuh. anggapan mereka begitu. Kita yang enggak lah, Bu. Betul. Dan kita tidak perlu mengulang Allah. perkataan kesalahan mereka di hadapan kita yang kita tahu. Perlu, karena itu ibaratnya apa ya, sampah. Tuh, sampai dia tidak bisa membedakan mana
kalimat yang memang layak itu kepada Allah, lalu dia sematkan kepada sesama mereka, sebenarnya dari situ saja dia sudah tidak mengagungkan Allah. Bersiaplah mereka. Terlihat mereka bahagia, itu mereka sebenarnya sedang mendustakan diri mereka sendiri. Kalau ditanya atau orang yang ahli kejiwaan, jika dideteksi jiwanya, pasti didapati jiwanya itu tidak normal. Coba aja dilihat. Itu. Kita sebagai seorang yang apa ya, yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, mudah saja. Al-Quran itu bisa sebagai tuntunan kita untuk sementara ya, untuk menganalisa pembuktiannya nanti di teman-teman yang memang itu faknya di bidang kesehatan profesionalnya ya. Jika jika ditelusuri, jika benar-benar dia itu diperiksa, pasti jiwanya itu sakit. Gelisah. Allah saja mereka berani sekutukan, bisa berani mereka nodai, bisa berani didurhakai, apalagi manusia yang sama-sama ciptaan Allah, yang sama-sama sederajat dengan mereka. Jadi yang terbaik di sisi Allah itu apa? Imannya, bukan hartanya, bukan anak keturunannya, bukan jabatannya. Bahkan mereka yang sudah mempunyai kekuasaan, harta yang banyak, dan anak-anak, kelak di yaumil akhir, ketika mereka disiksa, mereka mempergunakan jabatannya, hartanya, anak-anaknya, istrinya, seluruh yang dia miliki untuk menebus dosanya. Itu dikisahkan di dalam Al-Quran itu. Tapi kan tidak bisa. Gitu. Itulah mereka sedang kekalahan mereka sudah mereka dapati sejak di dunia, sejak saat mereka itu gila dengan kekuasaan, dengan harta, dengan anak, keturunan yang banyak, yang dia merasa dia itu sudah memiliki segalanya. Ingat, dia itu kalau dilihat dari atas pesawat aja, dia kecil. Dia kalau seandainya Allah turunkan satu awan saja menimpanya, apakah dia sanggup untuk menahan atau menolak? Ya? Nggak akan sanggup. Di mana letak dia ke ininya apa ya, kekuatannya? Nggak ada. Kekuatannya dia itu adalah dengan ajudan-ajudan atau pengawal atau Kekayaan. preman-preman, pengawal bayaran, buzzer-buzzer, baik itu dari kalangan orang yang terkenal, orang yang ya Karena gitu lah, banyak ininya Bu, gitu ya. banyak uangnya. Iya. Bun, Ya lanjut. dia menyadari sebetulnya Bun, kalau seandainya dia Ya sadar Bu Ina, kalau nggak sadar Ya, mereka nggak dia boleh menyadari tapi melakukan hal gengsinya Bun, nggak mau mengakui gitu. Dia menyadari pasti model-model Fir'aun itu tahu Bu Ina. Fir'aun ya, bahkan sekelas Fir'aun pun tahu tahu. Cuman dia nggak tahu tentang kenapa. kerasulan Nabi Musa. Tapi karena dia tidak mau dia malu, tidak mau dikatakan bahwa dia itu adalah orang bodoh, bahwa dia itu adalah orang ya orang yang memang sebenarnya tidak bisa Kalau apa-apa. Bun, kalau dia menang besok Bun, berarti kalau dia menang, berarti Allah memberikan kenikmatan juga bagi mereka ya. Nauzubillah, Menang jangan kita doain lagi. dia menang. Enggak, Ya. misalnya saya enggak lah. Jangan sekali-kali dari lisan kita untuk mengandaikan atau karena apa? Ingat, ada hadis bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Tetap di lisan kita harus keluar, kita harus optimis. Menjadi seorang muslim harus seorang mukmin harus optimis. Bismillah, doa Ini kita saya adalah senjata artinya kita. iya sih. Iya Kita betul. harus Tapi tetap optimis apapun yang terjadi, walaupun di situ misalnya banyak apa ya, yang saat ini sedang berjuang banyak yang di ini ya, yang dianiaya, tetap masih ada Allah sebar orang-orang yang beriman yang
kita tidak tahu di entah Yang guru besar kemarin itu nggak pakai kerudung tuh, tapi dia hebat, bisa dia tahu mana yang benar, mana yang enggak. jadi itulah Bu Kita ada Dewi bahwa Allah 50 menyematkan perguruan tinggi, Bun, untuk berjuang itu. iya Lebih 50 perguruan tinggi. yang orangnya gemuk itu ya Bu Dewi ya. Ya, besok WNJ nih, hari ini WNJ sore nanti. Iya, insya Allah. Jadi Makanya emang semua perguruan begitulah Bu tinggi orang Dewi. intelektual. Kita harus optimis. Jadi pikiran positive thinking itu perlu sekali, bahkan wajib. Nah, Untuk sekarang apa? ke Untuk masalah duit, menguatkan Bun. diri kita. Gak Duit, apa-apa. duit itu berkuasa banget ya. Tapi tenang aja Bu Dewi. Masyarakat di desa yang jauh dari dunia pendidikan secara titel, yang jauh daripada jabatan, dari harta, mereka sudah mereka sudah cerdas. Amin. Hanya mereka itu diam, tidak banyak Mudah-mudahan berkata-kata, ya. tidak banyak berbuat. Mereka hanya membuktikan pada tanggal 14 mereka memilih Insya Allah. pemimpin yang mereka harapkan, yaitu seorang pemimpin yang baik. Nah, itu Bu Dewi. Amin. Kemarin dari hikmah saya beberapa ini di kampung ya, kan saya juga sambil meriset. Mereka memang tidak berani untuk bersikap secara terang-terangan, tapi hati mereka tahu menyandarkan, ini kan kepada siapa, melabuhkan pilihannya kepada siapa, yaitu kepada pemimpin. Lihat lagi coba Bu Dewi yang semalam yang di Semarang itu bagus sekali. Jadi kita tetap yang di tengah-tengah perkotaan dekat dengan kota, kita harus lebih optimis lagi untuk mewakili daripada saudara-saudara kita yang ada di pelosok. Mereka bisa yakin optimis, maka kita pun juga harus semakin kuat optimis. Gitu. Yuk, lanjut. Keempat atau kelima ya? Keempat Tiga. lagi. 4 dong. 1, 2, 3 kan kita bertiga. Bertiga udah kan Bu Dewi tadi. Ya, Berarti udah. sekarang 4 Bu Yuli silakan. Yul. Mana Bu Yuli? Ayo Bu Ina, Saya, Bu Ina Bu, dulu. ya. Ref kemana sih, Ref? Saya Bu ya. Ya Bu Yuli ya silakan. Empat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'akum minal amba'i ma fihi muzdajat. Ulang ya Bu ya. Walaqad ja'akum minal amba'i ma fihi muzdajat. Artinya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Cegahan dari kekafiran. Maksudnya terdapat ini Bu Dewi, Bu Yuli, apa namanya, bentuk-bentuk keingkaran daripada orang-orang kafir. Ya lanjut Wina. Lanjut. Ya. Hikmatun balighatun famatunin nuzur. Artinya itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak berguna. Maksudnya bentuk keingkarannya adalah orang-orang kafir itu mengingkari hikmah, maksudnya mengingkari Al-Quran. Di hikmah ini kata lain daripada istilah yang dimaksud Al-Quran. Al-Quran itu kan penuh dengan hikmah, pelajaran, hukum-hukum, kisah-kisah gitu ya, peringatan. Yud. Dewi 6 lagi ya. Dewi 6. Usaha ya. Fatawalla. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur.
fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah kamu dari mereka, ingatlah hari ketika seorang penyeru atau seorang penyeru yaitu malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu pada hari pembalasan. Nah, itu kata kunci dari ayat ini adalah paling. Maksudnya jangan dihiraukan. Itu ya Bu Dewi ya. Maka berpalinglah gitu. Ya, lanjut. Ibu ya Bu ya. Yul. Husya'an. Sya'an absar. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Artinya sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Ini suasana hari Sambil kiamat. menundukkan. Suasana hari kiamat, Bu. Inian apa fenomenal hari kiamat. Itu ya. Hari kebangkitan. Ya, Bu. Lanjut. Hari Bina. kebangkitan ya. Ya, Terpisah dari ini ya, dari kejadian yang kisah membelah tadi ya. bulan ya. Beda Oh lagi. ya, kisahnya Lanjut. beda bulan. Oh ini beda. Mutti'ina ila da' yaqulul kafiruna haza yaumun asir. Artinya mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Kepada Nabi Muhammad ya dong, Bun. Apa? Kenapa? Nabi Mereka Muhammad kenapa datang dengan Bina? cepat kepada penyeru itu. Itu siapa pengganti dari Nabi Muhammad? Begitu, Bang? Bun. Bukan. Mereka Jadi ini tuh ya, nah di sini tadi kan ada kisahnya depannya udah orang-orang lain ya. kafir. Jadi ini masih Jadi, jadi ini kejadian begini Bu Ina. Dari ayat beda pertama lagi nih. sampai ke ayat 8 ini topiknya udah berbeda. Oh Udah iya, berbeda Bu kisah Ina. nak Ini tahu. tentang orang Kisah kafir Nauk. apa namanya? Karakter orang Delapan. kafir pada hari kiamat. Nah, ini tentang itu. Jadi bukan orang kafir yang menantang inian Rasulullah suruh pembuktian membelah bulan ya. Itu. Ya. Nah, orang-orang kafir Bu Yuli Panjang. ada juga di surat Al-Mudatsir Bu Yuli. Maka pada hari itu maka apabila sangkakala ditiup, pada hari itu adalah hari yang sangat menyulitkan bagi orang-orang kafir. Nah, di sini juga kan dikatakan asir ini hadza yaumun asir. Inilah hari yang menyulitkan, hari yang sangat berat bagi orang-orang kafir dalam menghadapi hari kiamat. Itu. Lanjut 9 Bu Dewi. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ya Bun. Artinya sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami kaum Nuh dan mengatakan dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nah, Nuh. jadi Maka mereka dakwah mendustakan Nabi Nuh hamba kami. alaihissalam tidak hanya langsung dakwahnya itu bikin perahu ya, kapal yang besar. Tetap mengajak tauhid, kapal. beriman kepada Allah, tapi tetap saja mereka kebanyakan tidak mau. Lalu Jadi Nabi sebelum berdoa mengadu kepada Allah tentang kondisi umatnya. Nah, puncaknya adalah Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal yang besar, di mana dengan kapal itu Nabi Nuh disuruh meninggalkan, suruh hijrah, di kendaraannya kapal.
Jadi gini hikmahnya Nabi Nuh dengan nabi-nabi yang lain. Setiap nabi itu sebelum umatnya yang durhaka kepada Allah diberikan azab, maka nabi beserta kaum yang beriman, beserta pengikutnya yang beriman, suruh hijrah, suruh meninggalkan tempat mereka, tempat tinggal mereka, perkampungan mereka, daerah tinggal mereka, negara mereka. Intinya suruh mengosongkan tempat tersebut yang akan Ya, Allah, orang-orang yang baik-baik, orang pengikut Nabi itu diajak ya. ya pokoknya yang dia itu pengikutnya Nabi, utusan Allah, suruh tinggalkan tempat tersebut, dan yang tersisa kan Ya. tinggal orang-orang yang durhaka. Yang karengkang ya. Begitulah cara Allah dalam memfilter, Bu Dewi. Ya, ya. Begitu juga dengan Nabi Soleh. Suruh hijrah, Nanti suruh kosongkan tempat tersebut, lalu Nan- orang yang, kan otomatis orang yang durhaka itu tidak akan mau ikut pergi, Bu. tapi sekarang kenapa enggak ya Bunda? Kayak orang misalnya kayak di Belum, Aceh yang ini itu aja kan dulu. kami Bentar. Belum dikesanain eh, dulu, Bu Dewi. Di sini ada eh, yang perlu kita inikan, kita pahami. eh, Dari eh. sekian para nabi itu, mereka hijrah, hanya Nabi Nuh yang diajarkan oleh Allah untuk membuat kendaraan. Jadi jangan jalan kaki. Ini yang Iya, iya. yang apa namanya? Gila-gila. Yang keunikan. Hmm. Kita dapat keunikan mengenai proses penciptaan manusia. Ada pertama dari Nabi Adam dari tanah, lalu Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian dari percampuran antara sperma dan sel telur, yaitu Hmm. anak-anaknya Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Sebelum manusia Hmm. akhir zaman, ada manusia yang diciptakan oleh Allah dengan cara langsung ditiupkan ruhnya ke dalam rahim, yaitu Nabi Isa. Jadi ada 4 proses tuh. Allah terangkan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita mendapatkan lagi nih pelajaran hikmah bahwa cara utusan Allah beserta umatnya membedakan, memisahkan antara orang-orang yang taat kepada Allah dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah adalah hijrah, pindah, mengosongkan tempat tinggal, karena nggak mungkin orang-orang yang durhaka itu dia akan meninggalkan tempat yang memang sudah dia kuasai. Nah, itu karena ditinggalkan, kemudian Allah turunkan azab. Nah, khusus kepada Nabi Nuh alaihissalam, Allah perintahkan untuk dibuatkan perahu. Perahu itu baru bisa berjalan, perahu itu bisa berjalan kan di atas air. Ya, Kalau air. di tanah kan nggak bisa, Berarti kecuali berarti nggak ada banjir. roda, ya kan? Nah, Ya. Jadi disinilah manusianya eh dengan diajak beriman pada Allah, mereka gak mau, lalu Nabi Nuh membuat perahu di mana musimnya tidak musim hujan, tidak musim banjir. Kok buat perahu besar buat apa? Sehingga Nabi Nuh setiap saat dikatai, dicaci, ada ini kan sebagai seorang orang gila. Dan terus tidak hanya dicemooh sebagai orang gila, tetapi juga terus diberikan ancaman, intimidasi macam-macam saat itu. Kemudian terus saja Nabi Nuh membuat perahu. Jadi dari sekian utusan Allah yang berhijrah menggunakan kendaraan adalah Nabi Nuh. Kalau nabi-nabi yang lain tetap hijrahnya jalan kaki. Atau yang punya kendaraan pakai unta, kuda, intinya adalah kebanyakan jalan kaki. Nabi Musa pun hijrah meninggalkan Mesir jalan kaki. Itu. Nabi Soleh sama, Nabi Lut sama, Rasulullah sama. Ada yang menggunakan unta, ada yang berjalan kaki, kebanyakan berjalan kaki. Tuh. Nah, ini keunikannya Bu Dewi. Ya, Silakan. Bud. Sekarang kalau misalnya ada bencana, maksudnya itu tidak begitu lagi ya, Bunda. Kayak kemarin di tsunami itu kan orang yang baik-baik ikut juga, Bun. Nggak disuruh lari Oh, dulu. terkait tentang misalnya dari sekian azab itu ternyata ada orang yang Iya, beriman yang ikut meninggal iya, gitu ya Bu Dewi. Intinya iya, begitu kan? iya. Apakah mereka itu
maksudnya masuk tergolong orang-orang yang durhaka. Mereka tidak durhaka, tapi mereka masih di dalam, masih Itu kategorinya sudah takdir ajal mereka. Dan mereka masuk ke dalam kelompok orang yang syahid. Kan ada kan kriteria orang yang meninggal syahid, dikatakan syahid orang beriman gelam. Terus Ya kayak Palestina ya, Bu. ya, ya, kayak tuh Bu Dewi ya. Palestina juga, ya. Oke, lanjut 10. Dewi, Jadi azab itu, oh gini Bu Tadi Dewi. udah, Bu Dewi, 9 tadi. terkait dengan azab, Ya. Allah suratnya saya lupa. Jadi Allah menurunkan hujan batu, azabnya berupa hujan batu. Setiap batu yang diturunkan dari langit ke bumi akan menimpa kepada setiap orang. Dan di dalam batu satu persatu itu ada nama-nama, dia harus kena kepada siapa gitu Bu Dewi. Ada itu ayatnya. Nah, begitu. Itu Bu atur ya, Bu ya. Atur ya Bu Yuli. Ya, atur. Nah, di surat atur di situ Bu Dewi kita tergait dari ayat tersebut. Baik itu hujan batu maupun itu dalam bentuk tsunami, air itu kan makhluk Allah. Kelihatannya air itu adalah satu kumpulan, tapi itu adalah kumpulan dari beberapa air itu, persatuannya kan molekul kan Bu Dewi kalau yang kita ketahui. Ya. Nah, setiap molekul itu tahu dia akan menggulung siapa dan siapa dan siapa. Dan molekul-molekul itu dia bergabung, bersenyawa. Lebih dari satu molekul, dia akan menggulung siapa kepada siapa. Sekian gabungan daripada molekul air, dia akan menggulung kepada siapa. Itu berarti takdir Allah ya, Allah yang nentuin ya. Gitu Bu Dewi. Jadi azab itu tidak menyalahi. Misalnya yang harusnya si A dia itu tidak terkena, tetapi kok malah terkena. Ingat, terkenanya adalah masa hidupnya sudah selesai. Sekalian ditabrak aja. sama mobil plat apa gitu ya, nomornya plat apa, mobilnya apa gitu ya Bu. Kayak Bu Yul kemarin kan tabrak motornya plat apa, itu udah ada juga tuh Bun ya. Nah gitu ya Bu Dewi ya. Jadi bukan yang kena azab itu. Iya, jadi seperti itu. Jadi secara teknis yang mengetahui detail setiap nyawa, setiap ruh itu kapan dimasukkan dan kapan kembali kepada Allah, yang tahu hanya Allah dan diri orang tersebut. Walaupun itu di dalam kejadian tsunami, diri orang yang sebelum dicabut ruhnya, dia tahu meninggalnya dia itu, dia diberikan husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu Bu Dewi. Berapa hari sebelum meninggal gitu ya Bun? Tidak berapa hari, saat itu juga dia tahu. Oh iya, pada saat dia meninggal itu. Pada saat itu dia tahu. Walaupun kejadiannya di saat banjir, tsunami. Ada yang dia udah di tengah laut Bu Dewi, udah terseret dengan ombak tsunami, tetapi karena takdirnya dia itu belum selamat. Kejadian tsunami kan gitu, ada kan yang sudah di tengah lautan. Berarti dia udah tahu ya kalau dia mau selamat itu gitu maksudnya. Ada yang menyelamatkan, ikan lumba-lumba juga ada yang menyelamatkan. Taunya dia selamat setelah kejadian dia diselamatkan. Tidak ada manusia yang tahu sebelum kejadian itu dia alami. Tidak bisa disimpulkan seperti itu Bu Dewi. Kecuali utusan Allah, wali-wali Allah, orang yang memang sudah dekat kepada Allah, Allah akan beritahukan. Itu bedanya orang-orang yang dekat pada Allah dengan orang-orang yang rada jauh. Rada jauh lah saya bilang. Yang jauh Itu. sekali. Nah, kalau Bu Dewi mau tahu bocoran, dekat kepada Allah. Iya. Ya lanjut.
Kita Lanjut, rasa lanjut, masih banyak. apa tuh? Betul. Siapa lagi? Saya Yul. udah Iya. terakhir. Bu Yul, Lanjut, Boleh lanjut. ya? Bu Yuli lagi. Ya, Bu. Tadi Bu Dewi Ya, Bu. 9 kan? Bu Yuli 10. Aku Iya. 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fada'a, maka dia mengadu kepada Tuhannya, Allah. Tuhannya itu Allah. anni, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu, menangkanlah aku. Ya, lanjut, lanjut. Fantasir itu menangkanlah aku gitu ya, Bu ya. Maka Kenapa? menangkanlah aku. Fantasir, maka menangkanlah aku. Ya, dia fi'il amr kan Bu Yuli? Ya, Bu. Fi'il amr itu bisa harapan, doa. Itu dipergunakan untuk doa. Atau memang memerintah secara hakikat yang ini memerintah. Atau fi'il amr itu bisa kita berdoa, meminta. Itu menggunakan fi'il amr. Itu ya, Bu. Nggak mungkin kita berdoa menggunakan fi'il madi atau fi'il mudhari, tapi menggunakan fi'il amr. Ya, Bu. Ya Allah, ighfir lana, ampunilah. Jadi kita minta untuk diampuni. Jadi kalau mengutip daripada Gus Baha yang beliau itu secara ilmu hakikatnya tinggi, kita nih nggak sopan nyuruh-nyuruh Allah. Kalau mengutip daripada apa ya, Perintah-perintah hakikat Ya, Allah. Bu ya. hakikat setiap ucapan kita kepada Allah. Mengutip Gus Baha ya, semoga Allah merahmati beliau. Jadi kita nih sebenarnya nggak sopan, kenapa? Nyuruh-nyuruh Allah. Perintah-perintah Allah. Tetapi jangan mau apa ya? Jangan bingung dengan pernyataan beliau. Kenapa? Di sisi yang lain justru Allah senang apabila Ya. hambanya ini mengemis Meminta. lalu meminta kepada Allah. Ya, tapi Tenang bukan aja. Jadi pemerintah ada emang. ayat penyeimbang. Makanya itulah pentingnya Bu Dewi, Bu Yuli, Bu Ina baca Cerewet gitu ya, Al-Quran, Bun ya. Kita tuh cerewet ya, dihafal Bun. dengan artinya Bu Ina nih. Bu Ina jangan Baca terpaut di doang. ayatnya aja. Nanti kalau ayatnya aja nggak hafal artinya, Berusaha wah terus ya. cincang. Nah, supaya nanti kalau ketemu sama orang yang jenius di bidang agama, langsung ngeblank, jangan. Ada penawarnya, ada ayat penawarnya. Sekaliber dia itu jeniusnya, jenius banget lah, tenang aja. Di sini banyak ayat-ayat penyeimbang, gitu ya. Ya, Bu Yuli udah bisa tuh tadi. Yang atur bisa munculin. Nah, seperti itu. Lanjut. Bukan atur, Bu, salah. Bunda Zariyat. lagi, Bunda. Azariyat. Maaf. Wazariyat Zariyat ya. Zarwa. 32 ya kalau salah. Bu Zariyat. Yuli, Azariyatnya belum selesai hafalannya. Udah, Bu, udah, Bu. Oh iya. Udah sering baca kok dalam ini. Saya dia Tadi. soalnya tuh soalnya gini Bu Yuli, karakternya antara Zariyat dengan Atur itu kan saling berhubungan. Sama juga dengan surat Al-Muzammil dengan Al-Mudassir. Saling berhubungan. Di awalnya, wahai Nabi Muhammad SAW yang sedang berselimut. Apa perbedaannya? Sama-sama diawali dengan wahai Nabi Muhammad SAW yang sedang berselimut. Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudassir. Nah, kriterianya adalah untuk Al-Muzammil itu himbauan untuk menegakkan sholat qiyamul lail. Adapun di dalam surat Al-Mudassir, himbauan untuk berdakwah syiar. Itu. Nah, di dalam surat Al-Zariyat dengan surat At-Tur, Bu Yuli, apa karakter dari Az-Zariyat dan apa karakter dari At-Tur? Gitu ya, Bu Yuli ya. Ya, Bu. Setelah Bu Yuli tahu hafal ayat tersebut, maknanya secara utuh dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, nanti penjelasan detailnya per ayat dan arti, gitu Bu Yuli penggunaannya. Ya, Bu. Sekarang Bu Ina ya? Yuk, Bunda lagi. 11. 11 lagi ya. Fatahah.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fafatahna abwabas samai bima'im munhamir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Air hujan Hujan. yang deras. Ya, hujan. Maksudnya air hujan itu. Lanjut Bu Dewi 12. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan, satu urusan. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 12 ini kita mendapatkan dua kisah. Yang pertama kisah Rasulullah mengenai mujizat membelah bulan, lalu kisah Nabi Ya. Nuh. Nah, ini Nabi Nuh. masih kaitannya dengan Nabi Nuh yang nanti persiapan untuk banjir besar, Bu Dewi. Jadi, sumber datangnya air itu dari langit tadi yang dibaca oleh Bu Ina. Turun dari langit, kemudian Ya. dari bumi juga memancarkan air. Sehingga terjadi kumpulan Dari langit dan air. bumi. Berarti langit itu hujan ya, Bu? Nah, sekarang gini, tangguhkan dulu pertanyaan Bu Dewi barusan. Pertanyaan saya, yang saat ini dalam keadaan normal, kumpulan air yang banyak itu ada di mana? Laut kan? Ya. Tetapi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kumpulan air yang banyak itu ada di bumi. Banjir itu adanya di bumi kan? Bumi itu di bawah tanah maksudnya. Di atas tanah. Ini ayatnya Bu Dewi baru baca. Justru dari ayat yang Bu Dewi baca inilah bahwa di bumi memancarkan air. Kalau di laut kan memang sudah ada air, Bu Dewi. Iya. Ini di bumi memancarkan air keluar. Terus Ya, dari langit. sekarang dia masih di bawah dari tanah. langit turun Itu air dipancarkan. juga. Sehingga air tersebut kan jadi banyak tuh, tinggi. Otomatis yang di laut kerendam juga. Karena volume air yang di laut memang sudah banyak, volume air yang di daratan banyak, melebihi dari lautan. Sehingga akhirnya sejajarlah air daratan dan lautan. Awalnya air bah itu terjadi di daratan, di bumi. Gitu Bu Dewi. Lalu buat apa? Untuk menjalankan kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Tuh ya, dari sini kita mendapatkan pelajaran. Ini tanpa disadari. Tahunya kita kan tsunami. Tsunami itu kan dari laut ke bumi kan, ke daratan kan. Tapi ini banjir Nabi Nuh, kejadian Dari darat ya, Bu. justru dari daratan. Dari daratan dan lautan. Bisa jadi waktu itu tidak Dari ada laut, daratan Bu. menuju ke lautan. Lautan kan rendah. Lautan itu palung. Cekungan yang dalam. Dari daratan Lalu itu sekarang air, itu. disebutlah itu lautan. Apakah sudah ada lautan waktu itu, Bun? Ya, Apakah sudah ada lautan waktu itu? Kan belum. yang benar. Gimana sih? Ada, Ina. Cuman dari darat, gimana Bu Ina? Lah, Bu kalau Ina, dari darat airnya muncul, berarti Bu Ina. lautnya belum. Coba sekarang kita buka nih wawasan Bu Ina tentang lautan. Dari mana Bu Ina bisa mengatakan karena Nabi Nuh membuat kapal dan itu keluar air dari bumi menurut ayat berapa tadi, 11. Di Mesir itu lautannya luas nggak Bu Dewi? Bu Dewi yang pernah ke Mesir. Ya, laut mati luas. Jadi kalau kita pergi dari Palestina ke Mesir itu kita ngelilingi laut gitu, Bun. Jadi laut itu dari dulu udah ada Bu Ina. Kita kan bukan bertolak dari situ. Nabi Musa juga ada lautnya. Nabi Musa lebih mana Musa? Dari zaman Nabi Adam, Bu Ina, itu ada sungai, ada kali,
ada Ya, ini kan kita setu, berkisah dari kaum Nabi Nuh. Kenapa dia ada buat kapal? lautan. Kalau nggak ada lautan, Hmm. bagaimana anak cucu keturunan Nabi Adam itu bisa sampai ke Indonesia? Bisa sampai ke, kalau jalan kaki capek. Orang naik Hmm. haji dulu kan pakai laut, Bun. Orang pergi haji pakai Itu sudah ada Nabi sampan Nuh. lewat Ini sudah ada. laut. Ini kan kisah ceritanya kaum Nuh. Jadi kan bikin kapal Jadi di Bu darat. Ina, Bu Ina, Hmm. jadi mengenai lautan dari dulu. Jadi mengklarifikasi pernyataan Bu Ina bahwa lautan itu Ada memang dari sudah zaman. Allah. Jadi Allah menciptakan bumi itu lengkap dengan lautannya. Gitu ya Bu Ina ya. Kalau terkait dengan lautan, ini meluruskan aja Bu Ina. Di sini yang ayat yang dibaca oleh Bu Dewi, saya mendapatkan suatu ini yang pencerahan. Nah, kita sama-sama nih angkat untuk diketahui bersama bahwa kejadian banjir besar tingginya sampai puncak gunung soalnya Bu Ina. Mana ada saat ini dalam kondisi normal laut yang tingginya sepuncak gunung. Puncak gunung yang batasannya bukan gunung yang di lautan kayak di gunung Krakatau, bukan. Gunung Krakatau kan ada di tengah laut kan? Ya. Tapi ini gunung yang ada di daratan. Apakah ada Tinggi gunung yang lagi. di daratan? Kan nggak ada di saat sekarang kan? Nauzubillah, jangan sampai. Cukup terjadi pada zaman Nabi Nuh aja terhadap umatnya kaum Nabi Nuh. Ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam, di situ kan jelas sekali Bu Ina bahwa anaknya Nabi Nuh, Kan'an, dia tidak mau diajak naik ke perahu. Dia lebih memilih menyelamatkan diri naik ke puncak gunung. Nah, gunungnya ini apakah seperti Gunung Krakatau di tengah laut? Mustahil. Gunung di daratan. Iya kan, Bu Ina? Ya, ya. Sampai sini nyambung ya, si Kan'an ini naik ke gunung. Lalu di gunung itu ada pepohonan. Lebih tinggi Ya. pepohonan karena ada di atas puncak gunung. Nah, dia dengan yakinnya akan selamat naik ke atas pohon. Ya. Tetap saja Bu Ina, air bah itu semakin tinggi. Karena apa? Air yang dari langit ditumpahkan oleh Allah, air yang dari bumi disuruh keluarin. Itulah terjadi lautan dadakan di daratan. Kalau air yang di lautan dia tetap banyak, tidak mengurangi air yang di lautan, bahkan bertambah. Ya. Bahkan bertambah. Istrinya Bertambah kemana? dari mana? Dari ini, dari bumi. Itu istrinya naik gunung juga apa sama anaknya apa enggak ya? Enggak ikut Nah, kapal. yang setahu Bu Ina apa? Yang mereka selamat nggak berdua? Tidak ikut ya. Meninggal, iya, cuman Istrinya istrinya kan ikut tidak. pernah. Kan Jadi semua sepasang suami kisah istri, sepasang kisah burung, istrinya sepasang. Nabi siapa? Nabi Nuh Kisah enggak ikut. istri ada Nabi Nuh ikut. dua Bu Yuli, ada dua kisah istri Nabi yang dia itu kafir. Istrinya siapa dengan siapa Bu Yuli? Istri Nabi Nuh sama istri Siapa Bu Yuli? Istri Nabi Lut ya Bu ya? Ya, Enggak ya? kan ada ayatnya Bu. Iya Bu, istri Nabi Lut. Telah apa namanya? Ada Disisakan sebuah rumah. ya. Jadi istrinya Nabi Lut dengan istrinya Nabi Nuh alaihissalam ini mereka adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Karena dia tidak taat kepada suaminya, di mana suaminya itu adalah seorang utusan Allah, seorang Rasul, seorang Nabi. Jadi itu Allah kisahkan itu sebagai contoh. Lalu Allah muliakan istrinya Fir'aun, Siti Asia. Beliau itu adalah seorang muslimah baik-baik, taat kepada Allah, taatnya tuh tinggi sekali. Sampai beliau menikah itu sebatas karena menyelamatkan
kaumnya yang beriman dari penindasan Fir'aun. Gitu. Tapi doanya Siti Asiyah ini sangat benar-benar besar, kuat. Nah, ketika beliau itu tiba waktunya akan digauli oleh Firaun, beliau berdoa sehingga beliau itu diselamatkan oleh Allah. Yang digauli adalah jin, perempuan. Jadi Firaun itu tidak menggauli Siti Asiyah itu. Jadi wanita yang Karena suci. Fir'aun tuh suka istri orang ya Bun ya. Jadi itulah wanita Ada yang ceritanya. tidak tersentuh oleh laki-laki dan dia itu husnul khotimah, itu istri Firaun yang Allah muliakan, dijadikan contoh. Ini Seorang juga, wanita Aisyah juga diinin juga ya Bun. ya. Aisyah juga di ini juga ya. Difitnah. Enggak, Aisyah ini kisah seorang wanita yang Allah Dinikahi muliakan orang dan kafir. Allah hinakan, meskipun itu istri seorang nabi. Tapi dari dulu udah ada cerita-cerita kayak gitu ya Bun ya. Itu. Nah, gitu ya, terkait kembali lagi kepada tadi, saya tertarik dengan ayat yang Bu Dewi baca bahwa terjadi air bah. Jadi air banjir itu adalah melebihi daripada air lautan. Sehingga kapal itu mengalir ke tempat yang rendah, berlabuh. Mengalir derasnya ombak air nih, gelombang air kemana gitu. Ternyata di daratan pernah terjadi lautan yang mendadak. Itu hanya terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Bu Dewi. Sekarang 13 Bu Dewi ya. Tsunami enggak ya Bu ya? itu dari laut. Apa? Tsunami kenapa Bu Lautnya Yuli? tinggi, enggak tinggi ya? Enggak tinggi dari laut ya Bu? Tsunami kenapa Bu Yuli? Pertanyaannya. Tinggi. Airnya Kalau Itu sekarang dari itu laut aja ke itu. bumi. Itu mah udah umum Iya, sampai sekarang juga. Kalau Dari- ada abrasi dari Itu air laut pengecualian itu Nabi Nuh ya Bu ya? dari Nah, laut. sekarang kan misalnya nih Bukan Bun, Nabi sekarang Nuh. kan diisukan Jakarta ini mau tenggelam, itu air dari mana tuh Bu? Dari laut. Bu Enggak Dewi, lah, dari Bu tanah ya. Dewi, apabila mendapati informasi selevel isu, bagi orang yang beriman, Itu peneliti, abaikan. Bun. Tadi ayatnya Peneliti. ada, abaikan. Karena Enggak, kejadian. peneliti kan udah ngomong nih Jakarta mau Nah, tenggelam. sama aja Itu Bu dari Dewi. mana? Kemarin nih, pada tahun 2019 itu santer, bahkan di WA banyak sekali gelombang-gelombang isu bahwa laut di Anyar itu akan terjadi tsunami karena saat itu beberapa waktu ke belakang memang ada erupsi anak Gunung Krakatau. Tetapi kan itu hanya ini apa namanya? Nah, kalau itu dari laut Hanya bukan, Bu? sisa-sisanya. Ya. Nah, begitu menjelang tahun baru, isu tsunami bahwa itu akan tsunami lagi tidak terbukti karena saat itu alhamdulillah saya sedang berada di sekitaran Anyar dan saya adalah ingin membuktikan. Saya utus beberapa santri sanlat saat itu, saya utus untuk melihat Bada Isya saat itu malam, suruh melihat kondisi pantai. Alhamdulillah pantai biasa aja, ombak deras ya derasnya si pantai gitu. Ininya apa namanya gelombangnya itu. Sudah kita putuskan kita sholat tahajud di pantai, tadabur. Gitu. Jadi kalau yang isu-isu seperti itu Bu Dewi, ya biarkan mengalir gitu aja. Iya, nggak usah takut. Secara apa? Lihat tenggelamnya itu kalau ini ya logikanya gini Bu Dewi. Jauh sebelum isu ini, saya sudah memikirkan mengenai keseimbangan alam. Keseimbangan alam di daratan, di lautan, dan populasi manusia. Dan ketersediaan daratan. Daratan ini dengan terjadinya pesat pembangunan gedung-gedung,
kan itu kan bumi ditimpa terus tuh, Bu. Iya. Ditimpa dengan adanya cakar ayam yang besar gitu kan buat menopang gedung-gedung, pencakar langit yang tinggi, apartemen yang tinggi. Otomatis kan bumi itu apa namanya terpadatkan. Satu, dan dia akan semakin rendah. Iya. Kedua, Akan tempat tenggelam. kumpulnya air-air ini kan ada di lautan. Maka daerah-daerah yang dia itu semakin rendah, otomatis dia akan kerendam air gitu aja Bu Dewi. Hmm. Ya, Oke. ditambah lagi curahan air hujan mengalirnya sunnatullah. Sunnatullah pergerakan air itu air mengalir menuju tempat yang rendah. Gitu. Makanya berlabuhnya Bahtera apa ya? Kapalnya Nabi Nuh itu lihat tempat yang terendah di mana. Karena kalau tempat yang tinggi nggak mungkin berlabuh. Dari kemiringan pasti keturun ke bawah. Yang namanya turun ke bawah. Kalau yang ke atas itu naik. Gitu. Makanya sekarang kan ada orang film itu, Bun. Dia bikin kapal sekarang, Bun. Kenapa? Kan ada film yang bikin kapal itu, Bun. Oh, bikin kapal. Film itu, film kiamat sudah dekat itu kan. Ya, film banget itu Kiamat Sekelompok Dekat orang tahun bikin 2012. persiapkan kapal untuk 2012 itu dulu Oh, istilah begitu juga. nah itulah Bu Dewi. Santar kan sempat santar ya 2012 Isunya begitu itu. juga Itulah sudah di makanya film. saya Nah, menyikapi. ada filmnya, dia bikin Ya, kapal sekarang, isunya Bun. Lah Bu Dewi mau bikin film, mau suruh kita percaya Bikin dikasih kapal. duit 1 miliar, Nanti saya bisa nggak akan selamat. terima itu duit. Kenapa? Iya. Saya lebih memilih informasi dari Al-Quran ini. Iyalah. Karena logika kita Dan itu belum tentu lebih selamat alamiah. juga kan, Bun. Hmm? Ya belum tentu selamat juga, kapal apa mau dibikin. Satu itu, yang kedua, ingat Bu Dewi, ada hukum yang lain yang bisa dipergunakan oleh seorang Muslim. Apa? Ketika seseorang itu meninggal tenggelam, dia kan syahid. Kenapa Iya. kita tidak mengambil jalur yang mulia tersebut? Mengapa menyulitkan diri harus bangun kapal kalau nggak punya duit? Mau pakai kapal apa? Berarti orang itu kan lebih meningkatkan ketakwaan aja kepada Allah. Udah seperti Ya. itu. Toh, semua yang hidup itu akan kembali kepada Allah. Kan berarti seperti orang tuh kan melawan kekuasaan Allah. Nih, aku selamatkan ya, diriku. mereka yang tidak yakin kepada Allah, orang yang durhaka, ya dia tidak ini, dia bukannya menolak. Bukannya takut, malah berani gitu ya, Bun ya. Iya. Dia Apakah berbuat dengan dengan hatinya, dia berbuat sesuka hatinya karena dia yakin pada Karena dia Allah. berkuasa gitu, Bun. Jadi Dia kan banyak duit. pertanyaannya Dia siapa hebat, yang gitu. gila? Nah, kan dia ngatain nabi-nabi para utusan Allah orang gila. Sekarang kita balikin, kita yang udah ngaji nih, kan kita diinstal oleh Allah ilmu pengetahuan kan. Balikin lagi siapa yang gila? Iya mereka yang gila, takut mati, bikin pesawat. Dia lawan bahwa dia itu bisa menyelamatkan diri, dia tidak akan mati gitu loh, Bun. Bu Yuli ketawa tuh Bu Yuli. Banyak Enggak, aku gitu, ketawa Bun. gini. Suamiku tanya. Suamiku tanya gini. Nabi anaknya Nabi Nuh sama Nabi Nuh mati syahid enggak? Ya enggak lah, kafir, aku bilang gitu kan. Yuk, lanjut. Kalau tanya gitu, saya bilang gitu lagi. Bu Yuli itu jawabannya ketemu ayatnya. Orang-orang yang beriman, yang anak-anaknya beriman, suami istrinya beriman, Allah pertemukan mereka di hari kiamat. Nah, itu kan ada ayatnya Bu Yuli. Atur Bu. Iya, di surat Atur lagi Bu Yuli. Kenapa Bu? Di surat apa tuh? Orang-orang yang beriman, yang anak-anaknya beriman, yang suami atau istrinya beriman, diketemukan lagi, dikumpulkan lagi oleh Allah. Nah, bagaimana dengan ini Nabi Nuh? Mereka itu kan sebatas dijodohkan oleh Allah. Kalau cocok, kalau mau didakwahi oleh Nabi Nuh, maka itulah akan menjadi pasangan seumur hidup. Gitu. Begitu juga dengan anak-anaknya, sebagai apa? Sebagai penggembira.
yang menyenangkan kan mengembira. Nah, itu akan dipertemukan lagi di hari kiamat. Itu juga Allah yang memberitahukan kepada kita. Ada di surat apa Bu Yuli itu? Bu Yuli udah dibelajari itu kemarin. Jadi reinkarnasi itu ada ya Bunda. Misalnya orang tuh meninggal tuh nanti ada lagi dia muncul lagi gitu. Bukan reinkarnasi. Saya belum tidak sependapat dengan reinkarnasi ya, karena Allah menciptakan segala makhluk itu satu. Allah menciptakan saya ya hanya saya, nggak ada lagi saya di belahan yang lain. Bu Dewi ya hanya Bu Dewi yang saat ini ada di BSD, nggak ada Bu Dewi di Papua atau Bu Dewi di Ethiopia. Setiap makhluk Allah ciptakan satu-satu, kumpulan dari makhluk-makhluk itu. Udah kalau dikumpulin tuh ada berapa triliun-triliunan untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi Allah dari maha penciptaannya itu Bu Dewi. Kalau reinkarnasi berarti kan ada duplikat. Saya tidak setuju di situ. Belum menemukan ayat tentang itu. Itu muncul dari mana? Nah, kalau dari Allah kita terima. Tapi kalau bukan dari Allah, dari makhluknya Allah, tolak. Jangan diterima. Karena apa? Pembuktiannya sulit. Harus cari keliling dunia. Ngapain sulit-sulit cari keliling dunia? Sudah ada semuanya tuh di Al-Quran. Dunia itu dalam genggaman seorang hafizo, seorang qori'ah, seorang yang dia itu membaca Al-Quran. Dunia itu ada dalam genggamannya, makanya barang siapa yang dia itu mampu menguasai Al-Quran, bumi dan segala isinya, beserta langit yang ada di langit, itu dalam genggamannya, secara pengetahuannya, secara hikmah, secara kekuatan yang tidak terlihat, tetapi kekuatan itu bisa dirasakan. Itu Bu Dewi. Jadi, buat Bu Dewi dan yang lainnya, jika ada informasi dari manapun yang bukan bersumber dari Allah, yaitu bersumber dari Al-Quran, tolak dulu. Jika itu ada pembuktian di dalam Al-Quran yang menceritakan, mengkisahkan, baru itu sebagai testimoninya. Tapi kalau kita testimoni kita jadikan hukum dasar, kita akan sesat. Itu yang dikhawatirkan kebanyakan umat yang dahulu. Mengapa mereka akhirnya termasuk golongan yang sesat? Karena yaitu mereka dialihkan dengan isu-isu seperti tadi. Dan ini kejadian pengalihan ini, penyesatan ini sebenarnya sih simple. Itu misi daripada setan yang membisikkan, baik itu dari segi alamiah seolah-olah, atau dari segi seolah-olah itu kepercayaan. Sekali lagi, di Al-Quran juga yang memberitahukan kepada kita, jangan abaikan, jauhkan, tinggalkan. Nah, itu. Secara baik-baik bukannya kita sopan, maaf ya saya tidak bisa terima. Enggak usah. Udah aja dalam hati kita langsung lakum dinukum waliyadin. Enggak, tolak gitu. Tapi secara sikap pakai retorika gitu. Pakai retorika, sikap dan perbuatan. Maaf ya, gitu. Atau apalah gitu. Cuma secara di hati kita tetap harus tegas, lakum dinukum waliyadin. Oh ya, ini dari Allah informasinya, ya kita ambil. Kita harus sami'na wa ato'na. Kita harus dengar apa yang Allah perintahkan dan taati apa yang Allah perintahkan. Seperti itu, sesimpel itu. Islam mudah. Dikatakan bahwa Islam itu mudah. Jika ada sulit, berarti itu bukan dari Allah datang. Seperti itu aja parameternya, caranya. Lanjut 14. 14. Ya, lalu Allah angkat Nabi Nuh, ini udah ya? Terakhir Maksudnya itu. Allah selamatkan Nabi Nuh itu Ya. ke Belum, dalam ini kapal. belum. Ya. Wahamal. Berarti Udir. Bu Yuli lagi. Wahamalnahu. 12. Bu Yuli lagi, wahamal. Wahamalnahu. Ya, lagi ada ini Bu telepon. Oh, Bu Ina aja Saya dulu, juga Bu Ina. ditelepon. Bu Ina aja. Atau Bu Ina, wahamal.
wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Artinya dan kami angkut ya. Nabi Nuh Dan kami alaihissalam angkut ke atas Nuh ke bahtera atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. kayu. Ya, maksudnya untuk membuat kapal itu kan Yang paku ya. bahan pakai dasarnya paku. paku, Kami angkut kayu. Nuh ke atas bahtera. Ya. Ayo, kita sampai 15, Bina. Inna Tajari. sampai 15. Oh, Bu Dewi 14. Wanusur. Tajri bi a'yunina. Tajri bi a'yunina. Jazaan liman kana kufir. Artinya yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang dicari. Ya, di sini ada Lanjutnya. kata berlayar. Marojal bahro ini yaltaqiyan. Nah, di situ ada berlayar. Allah membiarkan berlayarnya kapal-kapal tersebut. Berlayarnya kapal-kapal atau Berarti kapal-kapal itu berlayar dengan mengalirnya pemeliharaan kedua Allah lautan. itu ya? Di sini tajri berlayar. Kalau di dalam surat Ar-Rahman mengalir. Allah membiarkan mengalirnya kedua lautan, yaitu air asin dan air tawar, lalu kedua lautan itu bertemu. Kalau di sini tajri berlayar. Maksudnya kapal yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang atau binatang-binatang beserta binatang yang berpasang-pasang itu yang diangkut di dalam kapal tersebut, itulah orang-orang yang Allah selamatkan. Pembuktian bahwa itulah mereka yang mentaati yang diperintahkan oleh Allah. Atau orang-orang di sini pakai kiasannya adalah orang-orang yang diingkari oleh orang-orang kafir. Gitu. Ini sastra ini bahasa gaya bahasa tinggi banget ini. Iya, tadi juga dari tadi itu. Iya. Orang-orang yang ada di bahtera tersebut Allah selamatkan, Allah pelihara, maksudnya Allah selamatkan dari orang-orang yang mengingkari mereka gitu. Ya. Dari orang-orang kafir. 15. 15 terakhir. Walaqad Ayo, kalau Bu Yuli lagi telepon, Bu Ina lagi boleh. Udah atau Bu, saya udah Bu. Oh, Bu Yuli 15. Dah terakhir Bu. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim mudzakir. Saya juga ada di itu ya Bu ya. Ya. Di surat Al-Azariyat juga ada nih Azariyat. Oh iya. Mim mudzakir, mim mudzakir. Muzakir. Dan maksudnya walaqad tarakna dan Allah dan sungguh Allah membiarkan membiarkan sebagai bukti, sebagai apa namanya? Sebagai dirangkai dulu ya Bu Yuli, diselesaikan dulu baca ayatnya lalu artinya. Setelah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adalah orang yang mau mengambil pelajaran, ya Bu. Ya. Udahkah? Terus yang tadi Bu Yuli ini kan apa? Oh, yang di surat Az-Zariyat itu wa tarakna fiha ayatal lazi ya wa yakhafuna azabal alim ya Bu. Nah, terus yang jadi mau itu juga diinikan bukti bahwa untuk orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada Allah ya. Jadi kejadian kapal dengan air bah itu ada hikmah. Ada hikmah yang dimana untuk menjadi seorang yang beriman itu hanya samina wa atona kepada apa yang telah disampaikan oleh utusan Allah. Namun bagi mereka yang menolaknya, bersiaplah akan menerima azab Allah. Azab Allah itu dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang dengan angin topan yang sangat dingin. Tuh, terjadi di kaum apa Bu Yuli? Kaum Samud atau kaum Ad. Terus gempa, terus hujan batu, terus ini air bah, terus apa lagi? Petir. Terus tenggelam di air laut. Apalagi banyak kan kisah-kisah
bentuk-bentuk azab Allah. Terus di Sulawesi Allah jungkir balikan daratan dibalik seperti itu. Jadi banyak sekali azab yang Allah berlakukan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Bukannya dia sesama Muslim ini ya apa namanya, tetapi sesungguhnya dia itu durhakanya kepada Allah, bukan sesama makhluk. Jadi persentuh Allah. Kita beribadah kepada Allah. Mereka kafir kepada Allah. Dampaknya sesama makhluk Allah dirugikan gitu. Dengan adanya banjir, otomatis yang bersusah payah petani Muslim kan jadi kena air banjir tuh. Gitu. Jadi ketika seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka azabnya itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang melakukan kemaksiatan, orang mukmin pun yang tidak melakukan, karena dia itu tetanggaan, berdekatan, kena kayak banjir bah. Yang dia itu tidak terselamatkan masuk ke dalam bahtera, tetapi Muslim kena juga. Lalu bagaimana? Apakah dia tergolong orang kafir? Tidak. Dia tetap Muslim, tetapi dia termasuk orang yang syahid. Kan ya Bu ya, makanya ada apa namanya peringatan, memberi apa namanya itu memperingatkan. Maka tugas orang-orang kalian itu hanya sekedar memberitahu aja. Dia mau ikut ngaji, alhamdulillah bagi dia. Bagi kita tidak kita wajib ngajak berkurang kita ya, pahala Bu, ya? sedikit pun. Itu Bu Yuli. Kalau susah ngajak orang ikut ngaji, gimana caranya itu pun? Ya nggak apa-apa. Susah bukan buat kita, susah buat dia yang tidak mau ngaji. Kita tetap bersyukur pada Allah. Kita tidak memaksakan. Kita sebatas gini, Bu Dewi, Bu Yuli, Bu Ina dan saya, kita udah punya alasan, kita udah punya hujah. Ketika nanti di yaumil akhir ditanya, pertama ditanya, apakah tidak ada seorang pun sahabat, teman, saudara, keluarga yang mengingatkanmu? Ntar dia jawab, iya nggak ada, sombong-sombong teman saya nggak ada yang mau ngajak. Ah, dia misalnya berhujah gitu ya, dia beralasan. Lalu kita punya alasan lain. Loh, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, hari sekian, saya sudah mengajak, saya sudah mengingatkan, saya telepon misalnya. Nah, jadi udah punya hujah, udah punya alasan. Kita mengajak tujuannya adalah nanti kan sama-sama. Kita harus salahkan Allah Bu ya. Iya, buat hujah aja Bu Dewi. Ya. Kalau ternyata dia bersikap tidak mau, lakum dinukum waliyadin lagi. Kita tidak mesti harus ngoyo. Makanya saran saya, senjata seorang muslim doa. Berdoa Bu Dewi, Bu Yuli, Bu Ina. Ya Allah. Didoain, ya didoain. Ya Allah, hamba ingin mengajak kepada teman-teman hamba untuk apa? Untuk ngaji. Apabila engkau berkenan, berilah petunjuk kepadanya. Jika tidak berkenan, maka hamba serahkan kepadamu yang terbaik. Hamba ikhlas menerima kenyataan. Udah doa. Sehingga hati kita akan legowo. Kita misalnya ngajak, ternyata belum berkenan. Ya sudah, kita sudah berdoakan dia dan kita sudah membuktikan untuk mengajak. Udah Bu Dewi, sebatas itu, tidak lebih dari itu. Karena apa? Ada rencana Allah yang kita tidak tahu. Gitu. Mungkin suatu saat ini dia masih diberi tangguh oleh Allah. Suatu saat Allah berikan kesempatan, tetapi mungkin di momen yang lain. Itu Bu Dewi. Doakan ya Bu ya. Iya benar. Iya. Pokoknya segala sesuatu itu pakai doa aja dulu. Kayak saya sebelum menerima ibu-ibu nih, sebelum saya kenal Bu Yuli, Bu Dewi, Bu Ina, pertama kali adalah saya meminta ilmunya dulu. Ilmu untuk pembimbingan ini, tahfiz maupun Al-Quran ya, membimbing ibu-ibu, bapak-bapak. Setelah itu berdoa lagi. Udah siap nih ilmunya, metodologinya udah siap. Ya Allah, hamba sudah siap. Hadirkan ya Allah orang-orang yang
akan hamba bimbing nantinya yang engkau ridhoi, maka jauhkanlah orang-orang yang tidak engkau ridhoi. Tetap saya selalu pakai doa. Jadi jika ada yang belum, bisa jadi itu dia kena doa saya. Karena Allah yang maha tahu. Bisa nggak ya Bun ya kita tuh bertiga kalah Bun gara-gara satu orang, gimana caranya? Kenapa? Kita bertiga, Ya, tapi apa ya, yang kita arahkan itu kalah gara-gara satu orang gitu. ya, illa masya Allah. Jawabannya illa masya Allah. Bila masalah. Allah belum berkehendak. Kita nggak, jangankan Bu Dewi Ya, bertiga, insya Allah sama pun saya bisa pun, begitu, Bun. misalnya sama saya ngajak pun, jika Allah belum berkehendak, ya tidak bisa Bu Dewi. Jadi Iya, kita iya. harus sadari bahwa ada kata illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Maka doa kita adalah itu. Senjata kita adalah minta masya Allah. Kehendak Allah itu kita minta. Kehendak Allah yang seperti apa? Dan satu, kita minta udah sepenuh hati, udah segenap jiwa, udah powerful. Tetapi orang yang mau kita masukkan kehendak Allah, dia tidak mau, dia tetap aja tidak bisa, Bu Dewi. Justru dia tuh pengen keinginannya diinikan ke kita. Nah, kita gimana nih, mau ngalah atau gimana gitu? Ya keinginannya, antara keinginan dia dengan keinginan kita kan dipertemukannya oleh Allah. Ya, Makanya, Allah yang pertemukan, Wi. Kita nggak usah ini, Wi. makanya, pasrah aja lah. iya, itu Bu Dewi jawaban bijaksana. Lillahi ta'ala, serahkan kepada Allah semua urusan. Itu. Ya, Bun. Bahwa dia itu milik Allah, kita milik Allah. Maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban bijaksana seperti itu Bu Dewi. Jadi tidak ada suatu beban sedikit pun di dalam diri kita, di dalam hati kita. Hati kita itu fokus. Tatmainul qulub, fokus. Setiap diri kita fokus untuk menjaga ketenangan jiwa. Itu berat sekali. Berat, sulit. Fokus saja. Jagalah dirimu. Jaga dulu di diri kita. Diri kita itu yang perlu kita jaga adalah stabilnya jiwa untuk senantiasa tenang. Kalau tenang, beribadah kita kepada Allah maksimal. Aktivitas kita terhadap sosial juga, hablum minannasnya juga maksimal. Gitu. Kalau belum maksimal, maka berlindunglah kepada Allah. Kenapa? Kita sedang digoda oleh setan. Ada musuh Oh yang iya. ada musuh Setan tuh yang ada sangat bentuknya macam-macam ya Bun ya. ya, ada musuh yang sangat. Jadi kan pesan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, di mana nafsu itu yang selalu dihembuskan oleh setan. Seolah-olah itu Jadi baik, kita padahal perangnya tidak. sama setan ya, Bu ya. Kalau menghembuskan nafsu buruk kelihatan, tapi kalau menghembuskan nafsu seolah-olah itu baik, ini yang terkadang terkecohkan itu, Bu. Nah, ya. Kebanyakan ini yang terkecohkan. Akhirnya disibukkan kita dengan itu. Padahal kita harus sibukkan diri kita untuk taqarrub ilallah, zikrullah, ingat pada Allah. Udah, sibukkan hati kita, diri kita pada Allah. Setelah itu kita lirik sedikit ke kanan kiri, keluarga kita bagaimana, saudara kita gimana, sahabat kita gimana. Udah, saling mengingatkan aja nih sama Bu Yuli, Bu Ina, ngaji yuk, Ar-Rahman yuk, kita murojaah Ar-Rahman misalnya. 3 ayat aja, 3 ayat. Habis itu kita kuis 3 ayat tersebut. Nah, itu alangkah lebih baik seperti itu, Bu. Saling mengecas. Yang sudah baik, lebih baik lagi. Ada yang belum baik gimana? Doa aja. Berdoa aja. Nanti jika Allah sudah menghendaki, dia akan, ketika dia kesadarannya sudah tumbuh, dia akan datang mendekat, maka terima dia, bimbing dia dengan segenap jiwa. Kita sambut dengan gembira. Nah, begitulah saran saya. Karena itu yang dilakukan oleh kaum muhajirin terhadap kaum ansor terhadap kaum muhajirin. Gitu. Cukup ya? Sambut dengan gembira ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal Sama hidayah. Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih atas doanya ya. Alhamdulillah saya sudah mulai agak baikan. Ya, Bu. Tapi tetap menghemat suara. Ya Bu. Ya. Lahir batin Bu. Sama-sama. Selamat beraktivitas Bu Yuli, Bu Dewi, Bu Ina. Sehat selalu semuanya. Amin ya Allah. Terima kasih, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.